Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor pada Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Sri Ayunata Eskep Nurse MKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap dalam program studi Diploma 3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi Diploma 3 Kebidanan, yaitu mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana merupakan mata kuliah wajib dalam program studi Diploma 3 Kebidanan. Mata kuliah ini berada pada semester 3 dengan bobot SKS sebanyak 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa kemampuan untuk memahami konsep kesehatan reproduksi, konsep kesehatan reproduksi berbasis gender, melakukan konseling dan deteksi dini, serta memberikan asuhan keluarga berencana. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menjalankan praktek kehidupan secara profesional sesuai kewenangan berlandaskan kode etik profesi, menguasai konsep dasar ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi, menguasai metode, teknik, pengetahuan, prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Mampu melakukan pencatatan asuhan kebidanan sesuai sistem rekam medis yang berlaku, dan yang terakhir, mampu melaksanakan promosi dan KIA yang terkait dengan kesehatan ibu, anak, dan KB dengan menggunakan metode yang sudah dirancang oleh institusi. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menjalankan praktek kebidanan secara profesional sesuai dengan kewenangan berlandaskan kode etik profesi. Yang ketiga, menguasai konsep dasar ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Yang keempat, menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, balita, serta kontrasepsi. Yang kelima, mampu melakukan pencatatan asuhan kebidanan sesuai sistem rekam medis yang berlaku. Dan yang keenam, mampu melakukan promosi serta KIA yang terkait dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana dengan menggunakan media yang sudah dirancang oleh institusi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep kesehatan reproduksi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami kesehatan reproduksi perempuan sepanjang siklus kehidupan dan isu kesehatan perempuan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami masalah kesehatan reproduksi. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi. Yang kelima, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada perempuan. Yang keenam, mahasiswa mampu memberikan konseling pada keluarga berencana. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian pada asuhan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Sesuai dengan RPS yang saya kembangkan pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar baik secara teori maupun secara praktek dengan alokasi waktu sebanyak 16 minggu. 7 minggu yang terdiri dari pemaparan materi, diskusi kelompok, praktikum, kemudian UTS pada minggu ke-8.
Selanjutnya, pada minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15 yang mencakup pemaparan materi, praktikum, dan yang terakhir pada minggu ke-16 diakhiri dengan ujian akhir semester. Adapun metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu 1. Ceramah. Saya menjelaskan materi perkuliahan pada mahasiswa dan di akhir perkuliahan saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan feedback, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang kedua, diskusi. Saya membagi kelas ke dalam beberapa kelompok kecil, kemudian saya memberikan materi atau kasus, selanjutnya mereka diskusikan, dan hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas sebagai bahan diskusi bersama. Yang ketiga, role play. Saya menyiapkan cerita atau peristiwa yang sesuai dengan materi perkuliahan, kemudian mahasiswa membagi peran, dan di tahap akhir dilakukan diskusi dan dievaluasi terhadap peran yang mereka lakukan. Yang keempat, praktikum yang terdiri dari demonstrasi dan evaluasi yang saya lakukan di laboratorium kebidanan. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan tatap muka di kelas. Saya juga menggunakan media WhatsApp dengan membentuk grup mata kuliah sebagai forum diskusi di luar jadwal yang telah ditentukan, sehingga mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan ataupun diskusi tentang kasus yang mereka temukan di masyarakat. Selain itu juga saya menggunakan Google Classroom yang saya manfaatkan untuk memberikan kuis, tugas individu dan kelompok dengan tujuan mahasiswa mengumpulkan tugasnya secara transparan. Dalam menyampaikan materi, selain menggunakan textbook, saya juga menggunakan beberapa jurnal yang relevan sebagai referensi atau acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini diperoleh dari kuis interaktif dengan bobot 10%, tugas individu, tugas kelompok dengan rubrik penilaian sesuai dengan jenis tugas dengan bobot 10%, ujian tengah semester dalam bentuk soal esai dengan bobot 20%, ujian akhir semester dalam bentuk soal choice dengan bobot 30%, dan evaluasi praktikum dengan bobot 30% yang saya nilai pada masing-masing mahasiswa setelah mahasiswa melakukan mandiri pada setiap prasat. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Selanjutnya, saya tampilkan proses pembelajaran tatap muka di kelas yang saya lakukan pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, saya akan mengabsen ya. Ketua tingkat, ada temannya yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silahkan yang mau pimpin doanya. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hastri. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya akan mereview ya untuk pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa pada pertemuan sebelumnya? Oke. Tentang masalah-masalah kesehatan reproduksi pada perempuan yang sering terjadi. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah-masalah yang sering terjadi pada organ reproduksi perempuan. Ada yang bisa menyebutkan masalah apa yang biasanya terjadi? Ya, silakan Yusnia. Infeksi seksual dan kanker reproduksi. Oke, jadi salah satu di antara yang sudah saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya, ya. Jadi ada IMS atau infeksi menular seksual dan kanker, ya kanker ginekologis, ya.
Oke, jadi materi pada hari ini adalah lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi deteksi dini gangguan reproduksi ya. Jadi deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi khususnya pada wanita. Jika sebelumnya kita sudah membahas masalah kesehatan reproduksi, pada hari ini kita akan membahas tentang apa upaya pencegahannya atau apa upaya deteksinya. Ya, sebelum saya masuk materinya, mungkin mahasiswa perlu mengetahui apa capaian mata kuliah pada hari ini. Jadi mahasiswa mampu melakukan deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi. Subpokok bahasan ya, jadi yang akan kita bahas pada hari ini, yang akan saya paparkan pada hari ini yakni yang pertama, deteksi dini tentang CA mamai atau kanker payudara. Yang kedua, deteksi dini tentang CA serviks atau kanker serviks atau kanker mulut rahim. Oke, sedikit saya tanya, ada yang tahu tentang apa itu kanker? Silahkan. Kanker adalah penyakit Ya, kenapa Pak Nak ya? bermetastase atau bisa menjalar ke organ yang lain. Oke, jadi kanker merupakan pertumbuhan sel yang abnormal. Jadi seharusnya itu sel itu tumbuhnya normal ya. Tapi kalau kanker itu pertumbuhan selnya tidak abnormal, tak terkendali dan terus menerus. Jadi dia juga sifatnya bermetastase, ya, seperti itu. Kanker biasa juga disebut dengan CA, ya, atau cancer antigen, atau biasa disebut dengan karsinoma. Oke. Materi pertama, deteksi dini CA mamai atau kanker payudara. Jadi kanker payudara merupakan kanker atau sel karsinoma atau tumor ganas, ya. Kanker itu biasa disebut juga dengan tumor ganas. Itu yang tumbuh abnormal, baik itu di payudara, saluran payudaranya, atau di kelenjar lainnya yang ada pada payudara, ya. Itu yang dimaksud dengan kanker payudara. Itu ditandai atau tanda dan gejalanya itu yang pertama adanya benjolan pada payudara. Yang kedua ada perubahan warna dan bentuk pada puting susu. Itu. Yang ketiga, pada stadium lanjut, itu kanker payudara malah adanya keluar cairan seperti nanah, bahkan darah pada puting susu. Itu yang dimaksud dengan kanker payudara atau CA mamai. Jadi mamai itu adalah kelenjar payudara, ya. Terus apa saja yang kita bisa deteksi atau upaya kita untuk mencegah kanker payudara? Oke, betul ya. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan sendiri ya, untuk pribadi itu kita bisa lakukan melalui sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Yang kedua itu melalui mamografi. Mamografi itu tidak bisa dilakukan oleh yang bukan ahlinya ya. Jadi itu pemeriksaan klinis yang dilakukan pada ahlinya, ya. Tuh. Oke, kita bahas satu-satu ya deteksi dininya. Yang pertama mamografi. Jadi mamografi merupakan screening atau pencegahan. Jadi ini deteksi dini kanker payudara. Jadi mamografi sebaiknya kapan? Sebaiknya mamografi dilakukan. Ya, yang pertama, wanita di atas 35 tahun. Jadi kalau wanita di usia di atas 35 tahun, itu diulang harus 1 sampai 2 tahun. Jadi harus dasarnya dulu dalam 1 tahun itu dia harus sudah melakukan pemeriksaan mamografi. Berikutnya itu boleh diulang di 1 sampai 2 tahun. Itu untuk wanita usia 35 tahun ke atas. Oke? Yang kedua, wanita dengan faktor resiko tinggi. Yang dimaksud dengan faktor resiko tinggi yakni wanita yang punya faktor genetik atau faktor keturunan yang pernah
mengalami kanker. Misalnya nih, faktor genetik yang dimaksud adalah misalnya neneknya, ibunya pernah mengalami kanker. Itu berarti resiko, ya. Itu beresiko mengalami kanker payudara. Besar resikonya mengalami kanker payudara. Penyebabnya adalah pasti faktor genetik. Gitu, ya. Yang ketiga, sebaiknya mamografi dilakukan wanita dengan faktor resiko tinggi 7-10 hari setelah hari pertama menstruasi. Jadi maksudnya hari pertama 7-10 hari setelah hari pertama menstruasi itu boleh dilakukan mamografi, ya. Selanjutnya, bila usia di atas 50 tahun, jadi wanita di atas 50 tahun itu diulang setiap 1-2 tahun sekali. Ya, itu wajib dilakukan mamografi. Ya, jadi ini mamografi itu sebaiknya dilakukan yang sudah seperti yang saya jelaskan, ya. Nah, kita lihat, nak. Oke, nih, silahkan lihat. Nah, ini merupakan pemeriksaan mamografi yang dilakukan di laboratorium. Ya, nih. Terus selanjutnya. Oke, sadari. Ya. Jadi pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Oke, pemeriksaan payudara sendiri. Itu sebaiknya dilakukan yang pertama, rutin setiap bulan. Ya, kita ini wanita yang sudah masuk usia subur, ya. Jadi sudah mengalami menstruasi. Nah, sebaiknya dilakukan pada hari ke-7-10 hari setelah menstruasi pertama dimulai. Tuh. Yang kedua, pada wanita menopause. Biasa dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulannya. Oke, itu harus konsisten, ya, dilakukan. Hal yang perlu diperhatikan pada saat sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, adanya benjolan. Jadi yang penting kalian perhatikan, ada tidak benjolan? Terus yang kedua, ada tidak perubahan warna bentuk puting susu? Ya, oke, itu. Caranya, cara melakukan sadari. Ini bisa kita lakukan sendiri, ya. Oke, bisa lihat gambarnya? Bisa. Oke? Ya. Jadi yang pertama, berdiri di depan cermin, angkat kedua tangannya. Oke, dilihat bentuk payudaranya, apakah simetris kiri dan kanan. Yang kedua, letakkan tangan di pinggang. Oke? Terus meregangkan payudara. Yang keempat, yang ketiga, itu bisa dengan meraba. Meraba di bagian, jadi angkat tangan meraba di bagian ketiak, apakah ada benjolan. Dan selanjutnya, jadi ini pertemuan selanjutnya kita akan bahas ini, ya, di laboratorium. Kita akan melakukan praktikum tentang pemeriksaan sadari. Oke, ya. Kita masuk ke deteksi dini kanker serviks. Sebelum kita masuk deteksi dininya, kita harus tahu apa itu kanker. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks atau sea serviks biasanya disebut kanker leher rahim. Kanker leher rahim. Nih. Oke. Nah, kalau sea serviks atau kanker serviks itu merupakan, jadi ini terjadi di leher rahim atau serviks, dan penyebabnya bukan lagi seperti kanker payudara, penyebabnya itu kan faktor genetik, lingkungan, asap rokok, ya, pola hidup. Tapi kalau kanker serviks, dia penyebabnya adalah virus. Ya, jadi virus namanya virus HPV, Human Papilloma Virus. Ya, virus ini bisa menular melalui apa, Ibu? Virus ini menular melalui hubungan seksual. Oke?
Ya. Oke, selanjutnya deteksi dini kanker serviks atau kanker rahim. Ya, kanker leher rahim. Apa deteksi dininya? Yang pertama, IVA test. Yang kedua, pap smear. Dan yang ketiga adalah tes HPV. Ya, jadi masing-masing saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu IVA test. Jadi ini merupakan deteksi dini atau upaya pencegahan secara dini kanker serviks dengan visual asam asetat. Ya, jadi ini dengan visual asam asetat ya. Coba kita lihat. Coba. Jadi ini merupakan gambar di atas ini merupakan hasil pemeriksaan IVA test. Ya. Jadi yang di sebelah kanan itu yang normal. Serviks itu normalnya seperti kalian lihat di atas. Itu mulus, tidak ada bercak putih, berwarna. Jadi dia harusnya normalnya mulus berwarna kemerahan. Nah, yang di sebelah kiri itulah tanda-tanda adanya sel kanker. Ya, jadi kalian lihat ada epitel putih, jadi dia ada bintik-bintik putih seperti kalau sariawan. Itu, ya, seperti kalau sariawan. Itu merupakan tanda dan gejala awal adanya sel karsinoma atau sel kanker. Ya, kalian lihat ya di atas gambarnya. Selanjutnya, kalau deteksi dini dengan cara pap smear, ya, pap smear. Jadi kalau pap smear ini prosedur medis untuk mengambil dan memeriksa sampel dari leher rahim. Jadi kalau serviks itu diambil selnya, diambil sampelnya di dalam mulut rahim, baru dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Jadi ini pemeriksaan klinis, ya. Jadi lihat seperti ini. Gambar di atas merupakan mekanisme pemeriksaan pap smear. Nanti kita akan bahas juga masuk ke dalam praktikum di pertemuan selanjutnya. Oke, yang terakhir, deteksi dini kanker serviks, yaitu tes HPV. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan virus HPV atau virus human papillomavirus. Human papillomavirus yang menyebabkan kanker serviks. Oke, itulah tadi pemaparan materi mengenai deteksi dini gangguan reproduksi ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu. Oke, Sugra. Apa Sugra? Ibu bisa dijelaskan perbedaannya mamografi dengan USG? Oke, jadi pertanyaannya temannya adalah apa perbedaan mamografi dengan USG? Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi mamografi itu, jadi letak perbedaannya adalah di tekniknya. Oke, kalau mamografi itu menggunakan sinar X, seperti halnya kalau kita dipotret, ya, di foto-foto ronsen. Nah itu. Kalau USG menggunakan gelombang suara yang dipantulkan melalui alat transducer yang biasa dipakai, gini toh, di perut, oke, atau di daerah yang mau di USG. Nah itu. Jadi gelombang suara itu dia memantulkan ke transducer baru ke monitor. Jadi kalau kita biasanya USG bayi, kan muncul di monitor toh, monitor alat USG-nya. Bagaimana kondisi bayinya di dalam, air ketubannya, berapa berat badannya, ya, itu. Oke, Sugra, sudah dimengerti? Oke. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oke, Yusnia mau bertanya tentang apa? Kan tadi kita sempat bahas tentang pemeriksaan IVA test dan pap smear untuk Oke. deteksi dini adanya kanker. Perbedaannya itu Bu apa IVA test dan pap smear? Oke. Jadi perbedaan
Oke, karena waktu perkuliahan pada hari ini sudah selesai, Ibu bisa menyimpulkan untuk materi hari ini, yaitu kita sebagai wanita harus senantiasa menjaga kesehatan dan mendeteksi dini. Ya, mendeteksi dini kalau misalnya ada benjolan yang kita dapat segera lakukan pemeriksaan, tidak usah ditunda-tunda. Oke, apalagi kita perempuan, ya, identik dengan gangguan reproduksi itu banyak. Jadi kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan mendeteksi diri tak sendiri. Dimulai dari diri tak, baru ke orang lain. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya, Sri Ayunata, Eskep Nurse MKes, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL.Dikti Wilayah 9, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Kampus Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep, seluruh jajaran pimpinan, rekan-rekan sejawat, dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.